disebut dengan hari Arafah, kalau berpuasa di hari Arafah, maka dosanya yang diampuni, dihapus oleh Allah adalah sebanyak dosa 2 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Dzulhijjah, disebut dengan bulan haji. Bulan haji disebut bulan haji karena saudara-saudara kita yang punya kemampuan untuk berhaji melakukan ibadah haji. Dan di bulan haji ini ada hari yang paling mulia atau paling istimewa, yaitu hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu dianjurkan atau diperintahkan bagi orang yang tidak haji, untuk berpuasa di hari Arafah, yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah, disebut hari Arafah. Namun yang disunatkan ini bagi yang tidak haji. Kalau bagi orang yang haji, dianjurkan agar tidak berpuasa. Alasannya, kalau bagi yang haji ini dianjurkan tidak berpuasa kalau pergi ke Arafah itu setelah zawal atau setelah masuknya waktu zuhur. Karena memang bagi orang yang haji pergi ke Arafah itu adalah waktunya min hina zawali syamsi yauma Arafah ila tulu'il fajri tsani min yaumin nahri, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa bi Arafah ba'da zawali wa qala khudhu anni manasikakum. Jadi ini adalah indal jumhur al-fiqhul islami wa adillatuhu, juz 3 halaman 225. Yang disunatkan berpuasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah adalah bagi orang yang tidak haji. Bagi orang yang haji tidak disunatkan untuk berpuasa, bahkan ada yang memakruhkan. Kenapa? Karena bagi orang yang haji yang sedang melakukan wukuf di Arafah ada kepentingan-kepentingan yang lain yang harus dilakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang tidak haji seperti kita di sini dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari Arafah. Apa faedahnya sih? Banyak sekali. Madhabu Syafi'i wa Maliki wa Abi Hanifah wa jumhuril ulama'i istihbabu fitri yaumi Arafah lil haji. Madhabnya Al-Imam Syafi'i, madhabnya dan Imam Malik dan Imam Abi Hanifah, dan jumhurnya daripada para ulama, mayoritas daripada para ulama adalah orang yang haji ketika ada di Arafah diperintahkan untuk tidak berpuasa.
diperintahkan untuk tidak berpuasa. Nanti penjelasannya. Wa hakahu Ibnu al-Munzir an Abi Bakr as-Siddiq wa Umar wa Utsman bin Affan wa ibni Umar wa Thawri qala wa kana Az-Zubair wa Aisyah yasumani. Kalau sahabat Az-Zubair dan Sayyidah Aisyah tetap berpuasa. Kalau yang lain tidak. Wa ruwiya an Umar bin Al-Khattab wa Utsman bin Abil As wa kana Ishaq yamilu ilaih. Begitu juga Ishaq sama seperti Az-Zubair dan Aisyah condong untuk melakukan puasa di hari Arafah apabila sedang wukuf di Arafah atau bagi orang yang haji. Wa kana Ata'u yasumuhu fi syita'i duna shaif. Kalau Imam Atha bagi orang yang haji wukuf di Arafah tetap diperintahkan berpuasa fi syita'i apabila musim situasi dalam keadaan mendung. Karena kalau mendung enggak panas. Duna soifi tidak di musim panas. Jadi kalau Al-Imam Atha itu berpuasa atau menganjurkan berpuasa di hari Arafah bagi orang yang haji jika situasi dalam keadaan mendung. Kalau situasi panas tidak. Wa qala qata jatuh la ba'sa bihi idza lam yan'af 'anil du'a. Kalau menurut Imam Qatadah enggak apa-apa. Bagi orang yang haji sedang wukuf di Arafah, enggak apa-apa berpuasa apabila dirinya tidak lemas sehingga tidak berdoa atau meninggalkan doa. Karena doanya yang penting di Arafah itu. Wa tajal jumhur bi fitrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Jumhurul ulama menganjurkan atau mensunnahkan bagi orang yang haji sedang wukuf di Arafah agar tidak berpuasa. Jumhurul ulama berpedoman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu sedang haji wukuf di Arafah dalam keadaan tidak berpuasa. Nabi tidak berpuasa. Dia sedang wukuf di Arafah, Nabi tidak berpuasa. Wa tajala khuruna bil ahadisil mutlaqati inna sawma arafata kafaratu sanatain wa hamalahu al jumhur ala man laisa hunaka. Menurut ulama yang lain tetap mensunnahkan berpuasa di hari Arafah bagi orang yang tidak haji. Dengan beralasan kepada hadis yang mutlak, yaitu inna shauma arafatah kafaratu sanatain. Sesungguhnya puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Jadi berpuasa di hari Arafah, berpuasa di hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Hadis ini mutlak, tidak dijelaskan bagi yang haji dan tidak yang haji atau yang tidak yang haji, bagi yang haji atau yang tidak, karena hadisnya mutlak. Sesungguhnya berpuasa di hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Hadisnya ini mutlak hadisnya, yaitu tidak menunjukkan bagi yang haji atau yang tidak hadisnya. Sehingga oleh ulama, karena hadisnya ini mutlak, oleh ulama yang lain karena hadisnya ini mutlak, maka tetap menganjurkan bagi orang yang haji yang sedang wukuf di Arafah tetap dianjurkan berpuasa berlandasan terhadap hadis yang mutlak ini.
Akan tetapi menurut jumhur ulama, wa hamalahul jumhur ala man laisa hunaka. Tapi menurut jumhurnya para ulama, hadis ini betul mutlak, tidak menyebutkan bagi orang yang haji dan yang tidak. Akan tetapi hadis ini diartikan wa hamalahul jumhur ala man laisa lahu hunaka. Hadis ini diartikan, kemutlakan hadis ini diartikan oleh jumhurnya para ulama terhadap orang-orang yang tidak ada di Arafah, yaitu berarti bagi orang yang tidak haji menurut jumhur ulama. Karena ada dua versi. Jumhurul ulama mengartikan hadis ini bahwa puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun. Oleh jumhurul para ulama, jumhurnya ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama itu bagi orang yang tidak ada di Arafah atau bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Menurut jumhur ulama. Menurut yang lain, hadis ini karena mutlak diartikan sama, walaupun di Arafah bagi yang haji yang ukuf di Arafah tetap disunatkan berpuasa. Jadi ada dua sisi pengambilan dari jumhur ulama, mayoritas para ulama, dan yang ulama yang lain atau yang lebih sedikit. Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 257, Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari juz 4 halaman 594. Kemudian wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyata. Nabi itu ditanya oleh para sahabat tentang keutamaan berpuasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah atau bulan haji, atau hari disebut dengan hari Arafah. Tanggal 9 bulan haji disebut hari Arafah. Nabi ditanya tentang keistimewaan berpuasa di hari Arafah. Faqala yukaffiru sanatal madiyatah wal baqiyatah. Puasa di hari Arafah dapat menghapus dosa 2 tahun, dosa yang telah lewat dan dosa tahun yang depan. Ini 2 tahun dihapus. Dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diberi kesempatan, masih dikasih umur panjang oleh Allah. Kalau sampai ke hari Arafah nanti, makalah berpuasalah kami. 2 tahun. 2 tahun. Kapan dosa kita mau kita hapus? 2 tahun. Kalau berpuasa di hari Arafah, kata Nabi, bisa menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun. 2 tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di hadis lain, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Ada hadis yang lain, di riwayat yang lain menjelaskan bahwa puasa Arafah itu, kata Nabi, saya memohon kepada Allah agar Allah menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. Jadi kata Nabi 2 tahun dosanya yang diampuni oleh Allah, 2 tahun kalau berpuasa di hari Arafah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffiru sanata allati qabla. Kalau berpuasa tanggal 10 bulan Asyura, bulan Syura katanya orang Madura itu, bulan Asyura, maka yang diampuni dosanya hanya 1 tahun. 1 tahun yang lewat. Jadi kalau kita berpuasa 1 hari di tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Syura kata orang Madura, dosanya yang diampuni hanya 1 tahun yang lewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, kalau berpuasa di hari Arafah maka dosanya yang diampuni, dihapus oleh Allah adalah sebanyak dosa 2 tahun. Terus setahun sekarang puasa 2 tahun, tahun depan puasa lagi, terus begitu. Jadi kita banyak dosa, maka kita dikasih kesempatan, masih ada umur, maka berpuasalah walaupun hanya 1 hari, bisa menghapus dosa 2 tahun. Kapan kita hapus dosa kita ini? Itu salah satu daripada istimewanya
hari Arafah. Salah satu daripada keistimewaan hari Arafah. Le hadis ini katanya Imam Nawawi maknahu yukaffiru dzunuba shaimahu fis sanataini. Katanya Imam Nawawi radhiyallahu an, hadis ini diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya orang yang berpuasa di hari Arafah selama 2 tahun. Qalu al-muradu biha as-saghairu, yang dimaksud dosa-dosa adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil ini kalau dibiarkan terus tambah besar. Itu katanya Al-Ghazali itu di dalam kitab Kitabul Alba'in fi Usuluddin, dosa kecil bisa menjadi besar dengan beberapa sebab. Di antaranya dibiarkan terus-menerus atau dianggap remeh. Maka dosa kecil itu ketika orang yang berdosa kecil itu menganggap ini dosa kecil gak apa-apa kok, langsung jadi besar dosanya. Jadi yang diampuni itu dosa-dosa yang kecil. Dosa kecil dan dosa besar telah kita pelajari bersama. Sekarang bagaimana? Illam takun lahu shaghair, apabila tidak punya dosa kecil. Kan yang diampuni bagi orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diampuni oleh Allah, dihapus dosa-dosanya selama 2 tahun, yaitu dosa-dosa kecil. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau enggak punya dosa kecil, bagaimana kalau enggak punya dosa kecil? Illam takun lahu shaghairu yurja at-takhfifu minal kabair. Kalau enggak ada dosa-dosa yang kecil, dengan berpuasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah ini, kalau orang yang berpuasa itu enggak ada dosa kecilnya, enggak ada sama sekali, maka harapannya dosa yang besar diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapannya. Diringankan. Harapannya agar dosa besar diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya. Dan kalau kita mati, harapannya kalau kita disiksa, diringankan diringankan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun, apabila tidak ada dosa besar, orang yang berpuasa di hari Arafah enggak punya dosa kecil, enggak punya dosa besar, suci banget orang ini ya. Suci orang seperti itu. Mana sekarang ada orang yang enggak berdosa sekarang itu mana? Gak percaya, lihat di HP semua itu banyak gambarnya cewek-cewek artis-artis yang enggak. Kalau enggak punya dosa kecil, enggak punya dosa besar, maka bagi orang yang berpuasa di hari Arafah, rufi'at darajatun, diangkat derajatnya kepada derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada punya dosa kecil, kita diampuni. Kalau enggak punya dosa kecil, punya dosa yang besar, maka harapannya dengan berpuasa di hari Arafah, dosanya dosa besar itu diringankan. Berharap untuk diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak punya dosa besar, kecil enggak punya dosa kecil, dosa besar pun enggak punya, yaitu suci banget orang seperti itu. Bagaimana dia tetap berpuasa di hari Arafah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang paling tinggi. Syarah Sahih Muslim juz 4 halaman 308. Lalu kemudian yang di Majmu' ada penjelasan begini. Zakarna anna sama yang seperti ini tadi, perbedaan antara puasa di hari Arafah tentang menurut bagi yang haji dan yang tidak haji. Kalau menurut Imam Atha, bagi yang haji tetap disunatkan berpuasa di hari Arafah kalau situasi mendung. Kalau situasi mendung, menurut Imam Atha. Kalau Ibnu Zubair dan Sayyidah Aisyah tetap berpuasa. Jadi perbedaan-perbedaan kita sebutkan sama dengan yang ada di Majmu'. Sama dengan yang ada di Majmu'. Apa alasannya? Orang yang berpuasa
Apa alasannya orang yang haji ketika ada di Arafah itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, bahkan disunatkan untuk tidak berpuasa? Alasannya itu qad dzakarna innal mustahibba lil haji fitru Arafatah liyuqawwa 'ala du'a'i hadza 'allahu asy-Syafi'i wal ashabu. Alasannya itu adalah apa tujuannya? Kalau orang yang haji atau melakukan haji sedang ada di Arafah, sedang melakukan wukuf bertepatan dengan tanggal 9 di bulan haji, tidak disunatkan berpuasa, bahkan disunatkan untuk tidak berpuasa. Alasannya itu liyaqwa 'ala du'a, agar orang yang haji wukuf di Arafah itu kuat untuk berdoa, agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di hari Arafah itu istimewa, beda dengan doa yang lain bagi orang yang ada di Arafah. Bagi kita yang nggak ada di Arafah, berpuasa saja. Berpuasa saja. Itu yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i, yang dijadikan alasan oleh Asy-Syafi'i. Alasannya yaitu orang yang haji, yang wukuf di Arafah disunatkan tidak berpuasa, agar alasannya agar kuat berdoa. Dalam artian agar selalu berdoa terus kepada Allah. Di selama wukufnya agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di hari Arafah itu adalah doa yang istimewa. Wa qala Asy-Syafi'i fil Mukhtasari, wa li'anna al-hajja dhahin musafirun wal muradu bid-dhahi al-barizu lisyamsi li'annahu la yanaluhu min zalika masyaqqatun yanbaghi an la yasuma ma'aha. Jadi kalau di dalam Mukhtasar, dalam kitab Mukhtasar, Asy-Syafi'i menjelaskan alasan yang kedua bagi orang yang haji wukuf di Arafah itu disunnahkan untuk tidak berpuasa. Pertama itu, alasan pertama itu agar kuat berdoa, artinya agar selalu berdoa. Yang kedua, alasannya karena orang yang haji itu adalah orang yang melakukan perjalanan yang kena teriknya matahari ketika ada di Arafah. Karena terkena panas atau teriknya matahari di Arafah, maka bagi yang haji menimbulkan masyakat atau kesulitan sehingga tidak pantas kalau berpuasa. Oleh karena itu kata Syafi'i, dianjurkan agar tidak berpuasa kalau bagi yang melakukan ibadah haji. Wa qala Syafi'i wal ashabu afdhalud du'a'i du'a'u yaumi Arafah kama ja'a fil hadis. Asy-Syafi'i berkata, Asy-Syafi'i dan ashabu Syafi'i berkata, sesungguhnya paling utamanya doa adalah doa di hari Arafah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada doa yang lebih istimewa daripada hari Arafah. Hari Arafah, hari yang istimewa.